Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Hakim dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal metodologi penelitian saya yang sudah saya kerjakan dari bab 1 hingga bab 3. Judul proposal saya ialah Metafora dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah bab 1 yang berisi pendahuluan. Dalam bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang bahasa. Bahasa di sini sudah tidak heran kita akan sehari-hari menggunakan bahasa, bahkan masyarakat sehari-hari terkadang suka menyepelekan bahasa yang akan dia keluarkan atau lawan bicaranya. Padahal bahasa adalah tombak utama untuk mempersatukan kita semua. Bahasa menurut Tarigan tahun 2013 bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ditekankan pada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu mencakup 4 segi, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini kita bisa garis bawahi ketika kita tidak menyimak dari percakapan seseorang lawan bicara kita, pasti kita tidak akan mengetahui makna apa yang akan dibicarakan oleh lawan bicara kita. Yang kedua ialah berbicara. Ketika kita berbicara, hendaknya kita harus melihat lawan bicara kita dulu. Ketika kita menghadapi orang tua atau teman sebaya atau yang lebih di bawah kita umurnya, kita harus bisa berbicara dengan tepat, sopan, dan santun, yang terutama baik dan benar. Yang ketiga ialah membaca. Ketika kita membaca suatu hal, entah itu buku atau peristiwa, kita harus mengambil topik apa yang akan kita baca, dan kita ketika membaca tidak harus menyimpulkan secara langsung, bisa kita membaca secara cermat ketika kita kaji tersebut. Yang terakhir adalah menulis. Berikutnya ialah metafora. Metafora menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, majas metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata, bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Nah, di sini menarik nih. Metafora ialah, bisa saya simpulkan adalah ketika kita ingin berbicara A, kita mengucapkannya secara B, tapi kita tidak mengubah makna dari si A tersebut, ialah melainkan persamaan atau perbandingan pengucapan kita. Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya penggunaan bahasa yang tidak pada tempatnya dan tidak memperhatikan unsur-unsur manfaat dalam penggunaan bahasa yang diucapkan. Pada penelitian ini, topik utama yang menjadi fokus utama adalah bagaimana manfaat salah satu gaya bahasa, yaitu metafora, dalam kehidupan sehari-hari. Isi selanjutnya dari bab 1 ialah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ialah mengetahui metafora dalam buku kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya M. Aan Mansur. Yang kedua, mengetahui manfaat metafora dalam kehidupan sehari-hari dalam buku kumpulan puisi Melihat Api Bekerja. Isi berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan ini ialah agar semua pihak yang akan membacanya mengetahui lebih jelas apa itu metafora dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui cara mengkaji metafora tersebut. Manfaat penelitiannya ialah hasil analisis ini diharapkan berguna bagi pembaca sebagai bahan informasi dan referensi tambahan
untuk lebih memperhatikan perihal yang berkaitan dengan karya sastra yang dihubungkan melalui metafora yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Berikutnya ialah bab 2, landasan teori. Puisi. Menurut Waluyo, tahun 2005 bagian 1, mengatakan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra menggunakan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu, serta penggunaan kata-kata yang mengandung keindahan dan kepuitisan. Ketika kita menulis puisi ialah kita harus memperhatikan kata-katanya dan dipadatkan, dipersingkat, dan diberi diksi-diksi dan bunyi yang padu. Terkadang puisi juga bisa menjadi sebuah surat kepada seseorang. Ketika surat itu terlalu panjang untuk dituliskan dengan kalimat, maka puisi adalah salah satu jawaban. Terkadang puisi juga bisa dijadikan sebagai alat senjata. Ya, kita tahu banyak puisi-puisi yang berisikan tentang perlawanan terhadap pemerintah pada zaman Orde Baru, terkhusus pada zaman Orde Baru. Ketika zaman Orde Baru, puisi adalah senjata yang paling menakutkan bagi Orde Baru, sehingga banyak buku-buku puisi yang diberedar oleh pada pemerintahan pada zaman itu. Yang kedua ialah gaya bahasa. Menurut Sudaryat 2011 bagian 92 mengatakan bahwa gaya bahasa adalah bahasa berkias yang disusun untuk meningkatkan efek asosiasi tertentu. Ketika kita berbicara, secara tidak langsung kita menggunakan gaya bahasa, entah itu metafora, personifikasi, dan sejenisnya. Tapi kita tidak sadar ketika kita berbicara itu menggunakan gaya bahasa. Makanya di sini menurut Sudaryat untuk meningkatkan efek asosiasi tertentu. Ketika kita berbicara terhadap lawan sesuatu dengan kita berbicara dengan kalimat yang bagus semua, itu tidak akan meningkatkan asosiasi atau dalam kalimat tersebut. Metafora. Menurut Yusuf 2013 bagian 10, ia memberikan definisi yang sederhana dari metafora yaitu la métaphore est une figure par laquelle on transporte pour ainsi dire la signification propre d'un met à une autre signification qui ne lui convient qu'une vertu de une corporation quid est dans un esprit. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengubah makna harfiah dari suatu kata ke makna lainnya yang hanya dapat memiliki makna dengan adanya perbandingan yang dipahami pemikiran seseorang. Kita balik lagi pada bab 1 yang tadi menurut KBBI metafora kita bandingkan menurut Yusuf itu tidak jauh berbeda. Intinya metafora adalah ketika kita mengucapkan A, kita mengucapkannya B. Dalam arti kita satu perbandingan atau kemiripan. Tapi kita tidak mengubah makna tersebut walaupun kita mengucapkannya secara berbeda. Bab 3 ialah metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono ialah metode tahun 2013, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Ya, di sini saya meneliti objek yang bernama metafora. Dengan lawannya yaitu kita manfaat metafora dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang digunakan bisa di mana saja, asalkan nyaman dan tenang ketika ingin meneliti. Waktu penelitiannya ialah di bulan April saya penyusunan bab 1, di bulan Mei saya penyusunan bab 2, di bulan Juni sampai Juli saya penyusunan bab 3.
Data dan sumber data. Data. Peneliti menggunakan metafora untuk mengambil data penelitian berdasarkan manfaat metafora yang diambil dari pendapat Confucius, yaitu metafora digunakan untuk menjelaskan suatu konsep yang lebih abstrak dengan konsep yang lebih konkret. Nah, balik lagi kepada menurut KBBI, menurut Yosef, kita bisa menggarisbawahi nih, metafora itu adalah menjelaskan B, tapi kita mengucapkannya dengan secara A. Sumber data. Yang pertama ada data primer, data yang diperoleh langsung dari buku kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur dengan cara non-probability sample, yaitu atau biasa kita sebut adalah sampel quota atau sampling quota. Yang kedua ialah data sekunder. Data yang berupa catatan dan dokumen yang diperoleh dari sumber lain dan dapat menunjang kebutuhan penelitian berupa buku-buku majas atau gaya bahasa dan lain-lain. Fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah proses untuk mengetahui manfaat metafora bagi kehidupan sehari-hari melalui buku kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Hal itu meliputi apa saja manfaat metafora, kelebihan metafora, dan cara kerja metafora tersebut. Masih dalam bab 3, yaitu isi selanjutnya ialah instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan analisis yang akan ia kumpulkan, di mana analisis yang telah dikumpulkan nanti akan digunakan untuk menganalisis metafora dalam buku kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan cara peneliti ialah ada 4 cara. Yang pertama ialah membaca keseluruhan kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur yang diambil sebagai objek penelitian. Yang kedua ialah menggunakan teknik sampling quota untuk menentukan 14 puisi dari 54 puisi yang akan dianalisis pada kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Yang ketiga, mengambil 14 puisi yang ada dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Yang keempat, menginventarisasi data berupa larik, bait, dan puisi secara utuh dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah ada 5. Yang pertama, menganalisis unsur intrinsik, ialah manfaat metafora. Balik lagi menurut Confucius, yaitu metafora digunakan untuk menjelaskan suatu konsep yang lebih abstrak dengan konsep yang lebih konkret. Yang kedua, menandai larik, bait, dan puisi secara utuh yang mengandung unsur metafora. Yang ketiga, menghitung frekuensi pemunculan manfaat metafora yang lebih sering muncul dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, karya M. An Mansur. Yang keempat, setelah semua dilakukan 3 teknik ini adalah merangkum dan menginterpretasi hasil rangkuman data yang diperoleh. Yang terakhir ialah menyimpulkan semua hasil analisis data yang sudah diperoleh. Yang terakhir ialah uji keabsahan data. Setelah melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya,
peneliti menggunakan metode ketekunan membaca dan ketelitian dalam proses penelitian lebih lanjut. Hal ini juga menuntut peneliti dalam mendalami gaya bahasa yang berkaitan dengan penelitian manfaat metafora dalam ketekunan membaca dan ketelitian. Hal ini akan menjadikan kelebihan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ketika penyampaian dan kesalahan baik sikap dan perilaku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.